Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Setiawan dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 UIN Sunan Ampel Surabaya. Di video pertama saya ini atau di konten pertama saya ini yang namanya adalah When We Talk About. Dan untuk When We Talk About yang episode pertama ini kita akan membicarakan tentang larangan membawa anak kecil ke masjid. Apakah itu memang benar ada? Apakah ada nas, baik itu Al-Quran atau dari hadis, yang secara tekstual untuk melarang orang tua untuk membawa anak-anak kita ke masjid? Tentunya kita sebagai orang tua menginginkan hal yang baik untuk anak-anaknya, dapat menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang berakhlakul karimah, dan menjadi kebanggaan keluarga. Pendidikan Islam amatlah sangat penting untuk ditanamkan kepada anak kita sejak dini agar kesan yang melekat dalam anak kita itu dapat menempel kuat sampai dia dewasa nanti. Dan harapannya anak-anak terbiasa dengan ajaran Islam. Lalu yang biasanya dilakukan oleh orang tua untuk membiasakan anaknya terhadap ajaran Islam, yang pertama biasanya kebanyakan mengajak anak-anaknya untuk sholat berjamaah di masjid, baik itu sholat berjamaah, acara pengajian, acara maulid, acara Isra Mi'raj, ataupun sholat Jumat dan yang lain-lainnya. Namun biasanya anak-anak kecil ini kan masih kecil, belum ada yang mengerti perintah untuk tenang ataupun yang lainnya, dan ini biasanya mengganggu jamaah yang lainnya. Dan dikhawatirkan anak-anak kecil ini membuang kotoran secara tidak sengaja dan menodai kesucian masjid. Untuk itu biasanya para takmir masjid ataupun pengurus yang lainnya memberikan larangan kepada orang tua untuk tidak membawa anak-anaknya ke masjid, terutama anak-anak kecil yang berusia 6 tahun ke bawah atau 5 tahun ke bawah mungkin ya. Namun apakah benar itu ada larangan yang secara jelas untuk tidak membawa anak kecil ke masjid? Oke, saya akan membacakan hadis dari Rasulullah yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin wa baribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farraqu bainahum fil madaji'. Yang artinya adalah, suruhlah anak-anakmu melakukan sholat di waktu dia berumur 7 tahun, dan pukullah mereka kalau sudah berumur 10 tahun kalau tidak melaksanakan sholatnya, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka, maksudnya antara laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis yang baru saja saya bacakan tadi, kita sebagai orang tua wajib untuk mengajarkan sholat kepada anak kita ketika dia sudah berumur 7 tahun, dan kita boleh untuk memukulnya dalam artian memukul yang dapat mendidik dan tidak menyakiti anak ketika dia berumur 10 tahun dan tidak melaksanakan sholat. Artinya dari hadis ini kita sebagai orang tua memang diwajibkan untuk membiasakan atau mengajarkan sholat sejak dini kepada anak kita. Dan juga ada hadis yang lain, kalau tidak salah itu menceritakan tentang Rasulullah yang membawa cucu-cucu beliau, yakni Sayyidina Hasan dan Husain, untuk ke masjid. Dan ketika Rasul mengimami sholat, waktu itu kalau tidak salah sholat zuhur atau asar ya, Sayyidina Hasan dan Husain ini ketika Rasul sujud, kedua cucu beliau ini menaiki punggung Rasul.
dan Rasul pun memanjangkan sujudnya. Dan ketika selesai sholat, para sahabat pun bertanya, kenapa Rasul memanjangkan sujudnya? Karena sahabat mengira terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun Rasul sedang menerima wahyu. Akan tetapi ternyata tidak. Rasul memanjangkan sujudnya karena Rasul tahu bahwa Sayyidina Hasan dan Husain sedang bermain di punggung beliau, dan Rasul tidak ingin mengakhiri apa yang mereka mau. Nah, dari dua hadis ini saja sudah kita sedikit simpulkan bahwa tidak ada nas secara tekstual yang melarang para orang tua untuk membawa anak-anaknya ke masjid. Bahkan secara substansial kita dianjurkan untuk membawa anak kita ke masjid. Namun meskipun begitu, para ulama pun memberikan wanti-wanti kepada orang tua agar hati-hati ketika membawa anaknya ke masjid. Hal ini dimaksudkan agar menjaga kesucian masjid sebagai tempat ibadah. Salah satunya ulama yang memberikan pandangan yaitu Syekh Abu Zakaria Al-Ansori. Berikut pandangan beliau. Qaluhu wa yumna'us sibyan afta walidun nasyri bi anna ta'limas sibyan fil masjid amrun hasanun. Wasibyanu yadkhuluna al-masjid min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal ana min ghairi nakir wal qawlu bi karahati dukhulis sibyanil masjid laisa ala itlaqihi bal mukhtasum biman la yumayyizu la ta'ata fiha wa la hajata ilaiha wa illa fajrut ta'limi qad yazidu ala nuqsanil ajri bi karahatid dukhul. Yang artinya, Walid An-Nasyri mengeluarkan fatwa bahwa pengajaran anak-anak di masjid adalah hal yang baik. Anak-anak bebas memasuki masjid sejak era Rasulullah hidup hingga kini tanpa dipermasalahkan. Pendapat yang menyatakan makruh atas masuknya anak-anak ke dalam masjid tidak berlaku secara mutlak. Kemakruhan ini berlaku hanya untuk anak-anak yang belum mumayyiz, yang belum terbebani ibadah dan hajat terhadapnya. Tetapi pahala pengajaran anak-anak melebihi pengurangan pahala karena hukum makruh anak-anak memasuki masjid. Dari pendapat yang baru saja saya bacakan, dapat kita simpulkan juga bahwa membawa anak-anak ke masjid dapat juga menjadi suatu hal yang makruh. Namun kemakruhan ini disebabkan karena anak-anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu artinya anak-anak yang sudah berumur di mana mereka dapat membedakan yang baik dan benar dan yang bermanfaat atau tidak. Kemakruhan ini disebabkan karena kekhawatiran bagi anak-anak yang belum mumayyiz dapat secara tidak sengaja membuang kotoran dan menodai kesucian masjid ataupun mengganggu ketenangan jamaah yang lainnya, karena anak-anak umur segitu biasanya kan belum dapat menerima perintah atau himbauan untuk tenang dan tidak mengganggu yang lainnya. Akan tetapi hal ini dapat juga diantisipasi dengan memakaikan popok ya kepada anak agar ketika dia buang kotoran dapat tertampung dengan baik. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ada dua pendapat yang mengatakan untuk membawa anak ke masjid. Yang pertama, boleh, malah dianjurkan, karena pendidikan Islam sangat penting untuk diajarkan sejak dini, dan itu melalui keteladanan orang tua, melalui perbuatan yang
orang tuanya lakukan. Akan tetapi juga orang tua juga harus berhati-hati ketika membawa anak-anak ke masjid, karena dikhawatirkan membuang kotoran dan menodai kesucian masjid ataupun yang lainnya. Jadi sebagai orang tua kita harus menanamkan pendidikan Islam sejak kecil dan juga memperhatikan tingkah laku anak kita. Untuk konten yang pertama kali ini cukup sampai di sini. Sampai berjumpa di konten When We Talk About lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.